selalu punya cara dalam hidup kita. Mari kita bergantung padanya, dan mari kita naikkan pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara-Mu. Kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Setan Kristus. senang mengintimidasi. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja, yang empunya kerajaan surga, Raja kebenaran, Raja damai. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Imam Besar Agung dan Pembela kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami milik kepunyaan-Mu, mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan.
kaulah jaminanku dalam hidup. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur buat pagi hari yang diberkati Tuhan ini. Kita berjumpa kembali dalam program Good News Today dan doa pagi bersama-sama dengan Grace of Christ Community Church Surabaya. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, saya percaya kita diberkati Tuhan sebab Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia, Dia sangat mengasihi kita anak-anaknya yang ada di dalam Kristus. Itu sebabnya biarlah kita memulai hari ini dengan percaya bahwa Yesus Kristuslah yang terutama. Yesus Kristuslah yang terutama dan yang senantiasa setia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Mari sebelum kita mendengarkan kabar baik pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari yang Bapa berkati. Kami tahu kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Sepanjang hari kami mengalami penyertaan Tuhan. Sepanjang hari kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan Injil, kabar baik hari ini yang memerdekakan kami. Kami yakin, kami percaya iblis tidak bisa mendakwa kami karena kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan karena Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami. Kami menjalani hari ini dengan kekuatan dari Bapa karena Injil adalah kekuatan Bapa yang menyelamatkan kami yang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini masih dalam tema Just Rest. Sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang rest, tentang tetaplah tenang ya, tetaplah percaya bahwa Bapa itu baik, rancangannya luar biasa, indah di dalam kehidupan kita. Hari ini saya beri judul yaitu selalu menjadi anak kesayangannya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa saudara dan saya yang ada di dalam Kristus itu adalah anak kesayangan Bapa. Nah, sebagai anak kesayangan Bapa, apa yang Bapa lakukan, apa yang Bapa kerjakan, bagaimana Bapa berkarya sebagai Bapa di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu kita lihat firman Tuhan di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Katakan amin. Saudara dan saya sudah tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Bapa. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Kita tidak menjadi seorang hamba lagi. Karena Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak-anak Bapa, anak-anak Elohim, putra-putra Elohim yang dikasihi, yang dicintai tanpa syarat. Dan oleh roh itu, kata firman Tuhan, kita dapat berseru ya Aba, ya Bapa. Hubungan kita dengan Dia Sang Pencipta, hubungan kita dengan Dia Sang Penguasa, hubungan kita dengan Tuhan di atas segala Tuhan, bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak-anak kesayangannya. Setuju? Katakan amin. Karena Yesuslah, karena Roh Kuduslah yang kita terima di dalam kehidupan kita, menjadikan kita menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Dilanjutkan dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan bahwa karena kamu adalah anak, perhatikan, dan karena kamu, saudara dan saya adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hatimu, ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita menjadi anak bukan karena kita berusaha untuk menjadi anak. Kita menjadi anak bukan dengan perbuatan kita, tetapi kita menjadi anak karena roh anaknya, karena roh Kristus, karena roh Yesus itu ada di dalam hati kita, sehingga kita berseru kepada Bapa kita. Maka percayalah, Bapa pasti menggenapi janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Kita berseru, kita berdoa kepada Bapa kita, maka Dia Bapa yang sangat baik, Dia Bapa yang sangat setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong, menopang, bahkan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Bahkan
Lebih daripada itu, bukan cuma sekedar menggenapi janjinya, dia mendidik kita, dia menuntun kita, dia mengubahkan kita kepada seluruh kehendaknya, dan hidup kita menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih. Nah, Bible atau Injil itu mengajarkan kepada kita bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak. Bagaimana Yesus, gambaran tentang Bapa ya, yang adalah Bapa kita, itu bagaimana kasihnya kepada anak-anak, bagaimana kebaikannya, kemurahannya, bukti cintanya, manifestasi kasihnya kepada anak-anaknya, kepada anak-anak. Dan ini akan memberikan pemahaman kepada saudara dan saya apa yang Bapa di sorga lakukan buat saudara dan saya. Bukti kasih Bapa yang besar buat saudara dan saya. Nah, di dalam Markus pasalnya yang ke-10 di sana dikatakan, Markus 10 ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan begini. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Bapa." Perhatikan di ayatnya yang ke-14 ini, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah. Apa yang Yesus lihat? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara, kita akan menemukan bahwa ada orang-orang berusaha menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Yesus. Itu membuat Yesus menjadi marah, unpleasant. Jadi Yesus great unpleasant. Jadi Yesus merasa tidak senang. Yesus merasa tidak nyaman ketika anak-anaknya dihalang-halangi datang kepada dia, kepada Yesus. Itu sebabnya dia berkata, biarkan anak-anak itu datang kepada Yesus, datang kepadaku. Jangan halang-halangi, karena anak-anak itu yang empunya kerajaan surga. Kabar baik yang pertama, apa yang Bapa lakukan kepada anak-anaknya, bukti kasihnya, bukti penyertaannya di sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah Bapa selalu terbuka buat kita. Bapa selalu menerima kita. Bapa selalu ada buat kita karena kita adalah anak-anaknya. Kabar baik yang saya ingin sampaikan kepada saudara, siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun keadaan saudara, background saudara, bahkan apapun mungkin pelanggaran atau dosa yang mungkin kita perbuat di dalam kehidupan kita, kabar baiknya adalah kalau kita mau datang kepada Yesus, Bapa senantiasa terbuka di dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya adalah karena Yesus sudah mengampuni kita, Yesus telah berkata di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Artinya bahwa Bapa senantiasa terbuka untuk saudara dan saya. Dia tidak pernah menolak saudara. Dia tidak pernah menjaga jarak dengan saudara. Tetapi dia selalu terbuka, dia selalu hadir, dia selalu dekat, dia selalu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah merasa sendiri. Jangan engkau merasa sendiri. Jangan engkau merasa berjuang sendiri. Jangan engkau merasa tidak mampu, tidak bisa. Ketahuilah bahwa Bapamu, Sang Pencipta, Raja di atas segala raja, itu selalu ada, terbuka, mensupport, menolong kehidupan saudara dan saya. Karena kasihnya yang besar. Yesus menjadi marah ketika orang-orang menghalangi anak-anak datang kepadanya. Itu sebabnya karena Yesus, Bapa tidak mau membatasi dirinya untuk menerima, untuk mengasihi, untuk dekat dengan kita. Yesus ada buat saudara, Bapa ada buat saudara. Karena di dalam Dia kita bisa menikmati segala yang terbaik yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-15 dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Bapa seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk di dalamnya, masuk ke dalamnya. Perhatikan ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk. Wow. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Yang pertama,
Bapa terbuka, selalu menerima kita apapun latar belakang atau apapun keadaan kita. Yang kedua, Bapa selalu memeluk. Kalau saudara belajar dalam bahasa aslinya, memeluk yang dimaksud adalah berbicara tentang Bapa melindungi, Bapa mengasihi, Bapa menjagai, Bapa memastikan anak-anaknya dalam keadaan aman di dalam tangannya. Wow, kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini adalah begini. Sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Bapa memeluk kita, Bapa menjaga kita, Bapa melindungi kita, Bapa memastikan keadaanmu akan selalu baik-baik saja. Itulah yang Bapa lakukan kepada anak-anaknya, yang kita lihat dari bagaimana Yesus memperlakukan anak-anak ketika Yesus ada di dunia. Apapun yang kita takutkan, apapun yang kita khawatirkan, apapun yang menjadi kebimbangan kita di sepanjang tahun 2022 ini, firman Tuhan berkata, engkau adalah anak-anak Bapa. Dia merangkul engkau, Dia menjaga engkau, Dia memastikan keadaanmu baik-baik saja. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus memeluk anak-anak. Di mata Bapa, engkau akan senantiasa menjadi anak-anaknya. Katakan amin. Berapapun usia saudara, engkau akan senantiasa menjadi anak-anaknya. Sebagai Bapa, Dia menjaga, Dia memastikan keadaanmu baik-baik saja. Itu sebabnya kita tetap bisa rest, kita bisa selalu percaya, kita bisa tenang. Karena apapun yang terjadi, yang bakal terjadi di sekeliling kita, ada Bapa yang merangkul kita, ada Bapa yang menjaga kita, ada Bapa yang memastikan keadaan kita baik-baik saja. Dan dikatakan, dan atas ayatnya yang ke-16, dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, Ia, Yesus, memberkati mereka. Artinya apa? Bapa memberkati. Satu hal yang Bapa selalu lakukan kepada anak-anaknya adalah memberkati. Bapa memastikan keadaanmu, kebutuhanmu, keperluanmu, bahkan keinginanmu dicukupkan, bahkan dibuat berkelimpahan. Itulah hati Bapa. Bapa tidak pernah ingin engkau berkekurangan. Bapa tidak pernah ingin engkau menderita karena kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Bapa ada, Bapa hadir, memberkati kehidupanmu, memastikan engkau tidak berkekurangan dalam seluruh aspek kehidupanmu. Wow. Hari ini yang saya ingin bagikan kepada kita semua adalah tetap yakin, tetap percaya. Siapapun saudara, apapun keadaan saudara, engkau yang ada di dalam Yesus Kristus, ada di bawah kasih karunia Kristus. Kabar baik yang saya mau sampaikan adalah begini: engkau akan senantiasa menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Dia selalu menerima engkau karena engkau anaknya. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Bapa yang besar. Dia selalu menjaga engkau, Dia selalu melindungi engkau, Dia memeluk engkau dan saya, memastikan keadaan kita baik-baik saja. Dan Bapa selalu memberkati engkau, sehingga apapun yang kau butuhkan, apapun yang kau perlukan untuk kehidupan kita di sepanjang tahun ini, perjalanan kita di bawah matahari ini, kita tahu ada Bapa yang memberkati kita. Mungkin hari ini kau berkata, tapi saya butuh uang, saya lagi butuh modal, saya lagi butuh fasilitas, saya lagi butuh banyak. Hei, datang kepadamu. Firman Tuhan berkata, kita adalah anak-anaknya. Bapa tidak akan memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta roti. Bapa tidak akan memberikan ular atau memberikan batu kepada anaknya yang meminta makanan. Kenapa? Saudara dan saya anak-anaknya. Apapun yang kita butuhkan hari ini, minta kepada Bapa. Dia menyediakan yang terbaik. Dan di mata Bapa, kita senantiasa menjadi anak-anak kesayangannya. Hari ini kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bukti Dia hidup di dalam kita.
Biar rohnya ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berdoa, meminta, berkata, "Ya Aba, ya Bapa." Angkat tubuh Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kami beroleh penebusan kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Anugerah karya salib Kristus kami dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan, disempurnakan. Bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami menjadi sembuh, bebas dari segala kutuk, hidup diberkati dalam segala kelimpahan, dipenuhi Roh Kudus, bahkan menerima kuasa kebangkitan Kristus, mempunyai hidup yang kekal, pasti dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, di kayu salib Engkau berkata, "Tetelestai." Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Oleh anugerah karya salib Kristus, kami mempunyainya dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Terima dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan darah Yesus, darah perjanjian baru dan kekal. Bapa, kami mengucap syukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib. Kami menerima dan hidup di bawah perjanjian baru dan kekal. Dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal, didamaikan dan menerima jaminan keselamatan kekal. Kami menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan, menerima kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kemuliaan, menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa, menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah, untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami hidup di dalam kasih sampai selama-lamanya. Inilah tubuh, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan, menguduskan kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang punya minyak zaitun, boleh angkat saya berdoa. Diberkatilah minyak zaitun, karena setiap kali kita menerima minyak zaitun, kita menerima tanda kemuliaan, tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Sehingga kita tahu, kita sadar, kita senantiasa percaya bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dimanapun minyak ini dioleskan, akan diberkati luar biasa. Karena Tuhan bertahta di sana. Rumahmu diberkati Tuhan, bisnis pekerjaanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu, tubuhmu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan. Segala sesuatu yang kau doakan senantiasa diberkati Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Bapa dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Bapa sangat baik, Bapa sangat mengasihimu. Rencananya sempurna di dalam kehidupanmu hari ini sampai selama-lamanya. Engkau anak-anak kesayangan Bapa. Bapa punya rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Itu sebabnya kalau hari ini kita belum tahu jalan-jalannya, kita belum tahu rancangannya, kita belum tahu apa yang menjadi masa depan kita, hari ini biarlah kita percaya kita ada di dalam tangan Bapa yang mengasihi, yang melindungi, yang menyertai, memberkati kehidupan kita. Aku berdoa, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia, hikmat, kesehatan, kekuatan, segala yang baik, segala yang dahsyat dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu.
apapun yang kau pikirkan, apapun yang kau kerjakan, oleh kasih karunia berapa, dibuat Tuhan berhasil. Engkau senantiasa beruntung, diluputkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat. Sempurna penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupanmu. Engkau dan seisi rumahmu menerima damai dan sejahtera dan sukacita dan kebahagiaan. Bahkan anak-anakmu menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak kebanggaan orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak dan keturunan akan menjadi perkasa di bumi karena Bapa hidup di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kesehatanmu karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Segala yang baik, segala yang indah dicurahkan berlimpah-limpah. Sakit penyakit patah di dalam nama Yesus. Kutuk patah di dalam nama Yesus. Tetapi lebih daripada itu, bertumbuhlah dalam kasih Bapa yang besar, pengenalan akan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang karib dengan Roh Kudus, menyertai memberkati hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin, amin. Biarlah kita tetap bersuka cita, biarlah kita tetap percaya, kita tetap bersemangat, sebab kita punya Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa kita akan senantiasa menjadi anak-anak yang dikasihinya. Bapa menerima kita, Bapa melindungi kita, Bapa memberkati kita, karena kita anak-anak yang senantiasa menjadi kesayangannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 shalom. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti. Terima kasih ya Bapak untuk Dia hari ini. peduli. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah beroleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menerima terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya. Lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya,
bisa